Muncul sebuah pertanyaan, mengapa saya usil banget dengan kota Pagar Alam padahal saya bukan orang Pagar Alam. Dan dalam video kali ini, saya akan klarifikasi itu semua. Oke, secara administratif, kami memang dipisahkan oleh wilayah. Tetapi secara antropologi, sosiologi, dan psikologi, kami menganggap bahwa kami adalah orang Pagar Alam dan kami bagian dari Pagar Alam. Itulah mengapa sebagian besar dari kami mendukung amalgasi ini atau pembentukan Kabupaten Besema. Dan video sebelumnya, bukan saya tidak setuju dengan amalgasi ini, tapi saya cuma mengkritisi jangan sampai amalgasi pembentukan Kabupaten Besema ini menjadi sebuah wadah yang tidak berasaskan kepada kepentingan masyarakat. Hanya itu. Apa buktinya? Jika secara antropologi, sosiologi, dan psikologi kami menganggap bahwa kami adalah orang Pagar Alam, coba kalian tanya orang-orang yang ada di perantauan, yang mungkin berasal dari Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Jarai, Kecamatan Sukamerindu, dan Kecamatan Muara Payang ini. Ketika ditanya mereka dari mana, mereka sebagian besar akan menjawab bahwa kami berasal dari Pagar Alam. Walaupun secara administratif dan di KTP, kami adalah orang Kabupaten Lahat. Dan bagaimana tentang saya? Jika kalian penasaran tentang saya, silahkan hubungi anak Sains Komunikasi Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor Angkatan 53 atau Angkatan tahun 2016. Ketika kalian tanya, saya ini siapa? Mereka akan menjawab, oh, si anak Pagar Alam itu. Bahkan sekali-sekali dipelesetin, oh, si anak Cagar Alam itu. Mengapa? Karena saya selalu memperkenalkan kota Pagar Alam kepada mereka dengan segala keindahan yang ada. Dan bahkan saya pernah mengikuti jejak tradisi daerah di tahun 2015 dan membawa nama Pagar Alam, dan tim kami saat itu membawa 2 kemenangan. Yang pertama sebagai pementas seni terbaik, yang kedua sebagai karya tulis ilmiah terbaik. Dan karya tulis ilmiah terbaik itu buatan Nugiarta Pratama yang kemudian ia lanjutkan ke jejak tradisi nasional yang diselenggarakan di Surabaya dan mendapat emas kala itu dan mengharumkan nama kota Pagar Alam. Dan dia juga berasal dari luar kota Pagar Alam, yaitu Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat. Jadi, apakah hanya sebatas perasaan dan emosional bahwa kami menganggap diri kami adalah bagian dari Pagar Alam? Tentu tidak, karena dalam kehidupan sehari-hari, kami sangat terikat dengan kota Pagar Alam. Dan tentu, aktivitas politik yang ada di Pagar Alam akan berdampak secara tidak langsung kepada kami. Karena kami menjual kopi di Pagar Alam, kami menjual sayuran di Pagar Alam, kami mau beli baju di Pagar Alam, sekolah terdekat dengan akreditasi A di Pagar Alam, rumah sakit terdekat yang ada di daerah sini ada di kota Pagar Alam. Mau jalan-jalan juga ke Pagar Alam, kakek, nenek, dan sepupu-sepupu saya adalah orang Pagar Alam, yang saat ini tinggal dan berKTP Pagar Alam. Wajar jika saya mengharapkan Pagar Alam menjadi lebih baik. Misal ketika Pagar Alam menjadi lebih baik, tentu apa salahnya? Masyarakat akan menikmati itu semua, baik itu dari Pagar Alam maupun di luar Pagar Alam. Ya tentu otomatis terutama yang berasal dari Pagar Alam. Mengapa saya mengharapkan Pagar Alam itu menjadi lebih baik? Bukan hanya karena ada keluarga saya, tetapi dalam urgensi-urgensi tertentu, mau tidak mau kami akan bergantung kepada Pagar Alam. Mengapa? Misal, di sini ada orang sakit yang sedang kritis. Jika kami harus mengikuti wilayah administratif untuk membawa pasien ini ke rumah sakit yang ada di pusat Kabupaten Lahat, itu bisa mati di jalan. Karena jarak dari sini ada 83 km dan harus melewati banyak perbukitan dan jalan berliku. Yang mohon maaf, orang sehat saja mabuk, apalagi orang yang sakit dan sekarat bisa mati di jalan. Dan dalam video saya yang berjudul Pagar Alam Kota Gagal, sebetulnya saya cuma menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, namun dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Karena apa? Karena data yang saya sampaikan itu berasal dari BPS, Badan Pusat Statistika, yang mana data-data itu diupload oleh pemerintah sendiri dan memang untuk disampaikan kepada masyarakat. Dan saya mencoba menyampaikannya menjadi lebih mudah agar masyarakat tahu, oh ternyata angka kemiskinan sekian, oh ternyata angka pengangguran sekian, oh ternyata ada penurunan, ada kenaikan di situ. Tidak ada data yang saya ubah atau saya tukangi. Memang dalam judul video itu agak sedikit provokatif, karena dalam judulnya itu Pagar Alam Kota Gagal, dan dalam thumbnailnya itu Pagar Alam bubar. Tapi perlu kita ingat dan kita soroti bahwa di situ ada tanda tanya. Jadi situ adalah sebuah pertanyaan, apakah Pagar Alam ini benar-benar kota gagal? Apakah Pagar Alam akan bubar? Bukan saya menyatakan bahwa Pagar Alam kota gagal, tetapi apakah Pagar Alam kota gagal? Dan jika kalian nonton videonya, di awal juga saya sampaikan ada sebuah pertanyaan,
Apakah Pagar Alam sebagai kota gagal? Dan di akhir video juga saya jelaskan bahwa Pagar Alam bukan kota gagal, dan Pagar Alam tidak akan pernah menjadi kota gagal. Makanya, video itu tonton sampai selesai dan pahami makna eksplisit maupun implisit yang disampaikan. Saya bukan orang Pagar Alam, tetapi ikatan saya besar kepada Pagar Alam. Keluarga saya sebagian ada di Pagar Alam, dan niat saya sebetulnya tidak semata-mata hanya ingin mengkritik pemerintahan. Tujuan besar saya adalah masyarakat itu mempunyai kepekaan, mempunyai kesadaran untuk kritis terhadap apa yang terjadi di lingkungannya. Dan saya juga hanya membagikan informasi, ternyata oh ini loh yang terjadi di kota Pagar Alam. Hanya itu, tidak ada yang saya tambah-tambahkan, saya lebih-lebihkan. Misal, kalau angka kemiskinan misal 20%, saya naikkan menjadi 30%, tidak ada. Dan intinya, niat saya berharap Pagar Alam menjadi lebih baik. Hanya itu. Dan masyarakat menjadi lebih peka dan mempunyai kesadaran kritis dan mempunyai pengetahuan apa yang terjadi di daerahnya, apa yang terjadi di kotanya, dan mulai mempertanyakan apa yang harusnya dipertanyakan. Mengapa? Karena seperti ini, pemerintah itu akan melihat sesuatu itu terhadap dinamika yang ada di masyarakatnya. Ketika suatu daerah adem ayem, tidak ada protes, tidak ada demonstrasi, tidak ada suara, maka mereka akan menganggap oh daerah ini sedang baik-baik aja. Tetapi jika ada dinamika di antara masyarakatnya, setidaknya akan menjadi sorotan. Oh, ternyata ini yang dirasakan oleh masyarakat. Terlepas itu akan didengar atau tidak didengar oleh pemerintah, urusan belakang. Setidaknya kita sudah berusaha menyuarakan apa yang terjadi. Misal, ketika kamu punya anak, kamu tidak akan pernah tahu anak kamu punya masalah atau tidak ketika ia diam dan tidak menunjukkan sikap apa-apa. Tetapi ketika dia mungkin menghadu kepada kamu atau mungkin dia menangis, kamu akan tahu bahwa anakmu sedang punya masalah. Begitupun daerah, begitupun masyarakatnya. Jadi, apatis terhadap politik itu sama saja dengan apatis terhadap diri sendiri. Karena tata kelola kehidupan kita diatur oleh politik. Harga beras ditentukan oleh politik, harga sayuran ditentukan oleh politik, dan semua tata kelola kehidupan kita ditentukan oleh politik. Jadi, ketika kita apatis dengan politik, maka kita apatis dengan kehidupan kita. Itu aja video kali ini. Bye-bye.